semuanya. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Safira Askazalulia dengan NIM 160-24022. Saya Najwa Leifa Putri Awinsa dengan NIM 160-24418. Dan aku Majriah Hanan, NIM 160-24214. Aku Indra Mulyana dengan NIM 160-24088. Aku Muhammad Ujian Mustafa dengan NIM 160-24058. Nah, dengan video ini kami akan menjelaskan tentang proyek Pancasila kami dengan program yaitu Untuk mengenai program SIDIA akan dijelaskan sebagai berikut. penjelasan masalah terbentuknya program SIDIA, yaitu pada laporan status global oleh WHO tahun 2010 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular adalah penyakit kematian terbesar di dunia. Salah satunya yaitu diabetes. Penyakit diabetes selalu mengalami peningkatan di setiap negara yang diperkirakan meningkat hingga 55% pada tahun 2035, yaitu mencapai 592 juta. Kematian akibat diabetes ini mencapai 5,2 juta di tahun 2013, sehingga bisa dikatakan setiap 6 detik terdapat seorang diabetes meninggal dunia. Penderita diabetes di Indonesia menduduki peringkat 7 di dunia. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 menunjukkan terjadinya pergeseran penyebab kematian di Indonesia yang dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, yaitu diabetes. Nah, prevalensi diabetes mencapai 1,1%. Namun, prevalensi diabetes nasional untuk penduduk dengan umur lebih dari 15 tahun yang tinggal untuk daerah perkotaan adalah 5,7% untuk penyakit diabetes. Kemudian, dengan terus meningkatnya diabetes, kami menelusuri serta mencari data mengenai Provinsi Jawa Barat dan juga Kecamatan Jatinangor. Berdasarkan data yang tercatat, dan kami dapat dari Puskesmas Rawat Inap Jatinangor pada tanggal 21 Agustus 2024, bahwa sebanyak 544 jiwa terkena diabetes baik kode diagnosa E11 dan E14. Hasil dari informasi yang kami dapat juga dari narasumber Ibu Elema Lakomar, tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas Rawat Inap Jatinangor, menyampaikan untuk saat ini target pemeriksaan kurang tercapai karena kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan dini sangat kurang. Oleh karena itu, disarankan lebih baik melakukan edukasi untuk masyarakat agar mau melaksanakan atau melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular lebih dini untuk mengetahui faktor risiko dan penyakit diabetes. Tujuan dari perencanaan kegiatan program SIDIA yaitu kami ingin halayak sasaran akan mendapatkan pengetahuan bagaimana faktor genetik dan kebiasaan hidup serta pola makan dan aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi resiko diabetes. Kemudian, pengubahan pola hidup sehat yang lebih baik untuk mengurangi resiko diabetes itu sendiri. Contohnya seperti mengonsumsi makanan bergizi dan menghindari makanan dan minuman yang tinggi gula dan lemak. Kemudian, kami ingin mendapatkan masyarakat mendapatkan pemahaman pentingnya pemeriksaan gula darah rutin untuk memantau resiko diabetes, terutama yang memiliki riwayat keturunan diabetes dari keluarganya. Dan menjalankan proyek ini, kami menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat pada program SIDIA, yaitu penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyuluhan dan edukasi kesehatan harus dilakukan dengan memperlakukan semua peserta atau masyarakat secara adil dan pemerataan pengetahuan mengenai kesehatan dan juga penyakit diabetes secara berkelanjutan. Dan juga sila beradab yaitu tanpa memandang latar belakang sosial atau kesenjangan sosial dari masyarakat tersebut. Kemudian, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi penyuluhan dan edukasi harus mengandung nilai-nilai keadilan sosial seperti pentingnya sama dan penerapan kesempatan yang lebih berlanjut tentang diabetes. Kemudian, program yang harus disusun memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Setiap masyarakat tanpa memandang status sosial mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan edukasi dan juga screening diri mengenai pencegahan dan penanganan diabetes. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya kegiatan ini? Jadi menurut IDF atau International Diabetes Federation, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Penelitian tentang prevalensi diabetes mellitus di Jawa Barat menunjukkan data bahwa prevalensi diabetes mellitus di Jawa Barat meningkat dari 1,3% pada tahun 2013 menjadi 1,7% pada tahun 2018. Pada angka kejadian diabetes mellitus di Kota Bandung pada tahun 2018 mencapai 38.627 penduduk, dengan pada tahun 2019 mencapai 45.430 penduduk. Penyakit kronis tersebut memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat, terutama munculnya keluhan yang menyertai penurunan kemandirian dalam melakukan aktivitas keseharian dan menurunnya partisipasi sosial, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang yang menderita diabetes. Berdasarkan peningkatan jumlah penderita penyakit diabetes yang ada di Jawa Barat, maka sangat penting untuk dibahas mengenai masalah gangguan sistem endokrin pada seseorang, khususnya yaitu diabetes ini. Kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu menyadari dampak yang disebabkan oleh penyakit diabetes, serta mampu mengurangi jumlah penderita diabetes yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat.
Dengan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat serta pentingnya pemeriksaan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit diabetes. Dengan kegiatan ini, kami mengharapkan keikutsertaan masyarakat, pihak puskesmas, dan peran kami sebagai mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan proyek Tapak Liman, yaitu proyek tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, dan nasionalis. Berdasarkan data yang telah kami dapatkan dari instansi kesehatan, Puskesmas Rawat Inap Jatinangor, terdapat 2 tipe diabetes yang digolongkan, yaitu tipe E11 dan tipe E14, di mana tipe E11 merupakan diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh kelenjar pankreas tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh, sehingga mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah. Sedangkan pada tipe E14 merupakan diabetes mellitus yang tidak spesifik, di mana terdapat lebih banyak kasus ini pada wilayah Jatinangor. Data ini diambil dari 7 wilayah kerja, di antaranya terdapat wilayah Cipacing, Cibesi, Sayang, Hegermanah, Cikeruh, Cilayung, dan Cileles. Data ini diambil dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 20 Agustus 2024. Data terbagi menjadi 2, yaitu data E11 dan data tipe E14. Pada data tipe E11 terdapat 232 orang, sedangkan pada data E14 terdapat 312 orang. Untuk lebih jelasnya, pada data E11 terdapat 47 laki-laki dan 185 perempuan. Sedangkan pada tipe E14 terdapat 82 laki-laki dan 230 perempuan. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum masyarakat yang akan menjadi sasaran. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Bu Elia Malakomar selaku narasumber Puskesmas Jatinangor, terdapat permasalahan dalam program penyakit tidak menular, yaitu rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan screening atau pemeriksaan. Bahkan, saat tugas dari puskesmas datang ke desa-desa untuk melakukan pemeriksaan, tak sedikit dari masyarakat yang menolak untuk diperiksa. Hal ini menyebabkan target pemeriksaan menjadi tidak tercapai dan data menjadi kurang. Maka dari itu, Ibu Elia menyarankan kami untuk membuat suatu program yang akan mengedukasi masyarakat. Kami membuat program SIDIA atau Sasaran Informasi Diabetes yang akan menyasar masyarakat di Desa Hegermanah, Jatinangor. Nantinya, kami akan memberikan edukasi mengenai apa itu diabetes, bagaimana indikasinya, dan fakta bahwa diabetes itu menyerang tidak panjang usia. Jadi, tidak hanya orang tua saja yang dapat terkena diabetes. Berikut adalah metode pelaksanaan dari program edukasi SIDIA, yaitu Sasaran Informasi Diabetes. Pada tahap perencanaan, kami mencari data dari narasumber dan menyusun proposal kegiatan. Hasil data, informasi dari narasumber, dan saran narasumber akan kami rencanakan untuk membuat program SIDIA yang lebih mendalam dan mengedukasi masyarakat terkait penyakit diabetes. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat dan survei secara menyeluruh untuk mengetahui pengetahuan awal masyarakat. Jenis informasi yang akan disampaikan mencakup gejala diabetes, pencegahan, dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah observasi. Kami menetapkan tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang diabetes. Tujuan dari program ini harus spesifik. Lalu sasaran khususnya itu meliputi berbagai masyarakat seperti masyarakat umum, pasien diabetes, dan keluarga pasien. Lalu yang kedua adalah pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Yang pertama, dilakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk memahami tingkat pengetahuan yang diperlukan untuk masyarakat tentang risiko diabetes dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang kesehatan. Berdasarkan analisis kebutuhan, rencana program harus disusun secara detail. Lalu pada sesi tanya jawab, dilakukan sosialisasi program untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pendamping tambahan dengan narasumber yang ahli pada bidang tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan screening dan tes pengujian diabetes. Apa sih pelaksanaan screening itu? Jadi pelaksanaan screening itu singkatnya itu proses pengujian atau pemeriksaan awal terhadap individu yang mungkin berisiko tentang kondisi atau penyakit tertentu sebelum gejala muncul. Jadi pada tahap ini kami melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu dilanjutkan dengan tes pengujian diabetes. Ketika prosedur pemeriksaan gula darah, pasien tidak perlu puasa sebelum melakukan tes. Saat prosedur dilakukan, dokter atau perawat akan menusukkan jarum ke jari, lalu darah yang keluar akan diletakkan di ujung alat cek gula darah. Setelah itu, layar pada alat cek gula darah akan menampilkan kadar gula dalam darah tersebut. Lalu yang keempat adalah evaluasi. Yang pertama yaitu pengumpulan feedback. Jadi setelah kegiatan ini dilaksanakan, pengumpulan feedback atau eval dari peserta sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dari program SIDIA. Ini dapat dilakukan melalui survei untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana materi ini diterima, seberapa bermanfaat informasi ini, dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Lalu untuk tindak lanjut, berdasarkan hasil dari evaluasi, untuk perbaikan program harus disusun dengan detail. Ini mungkin melibatkan revisi materi, perubahan metode penyampaian, atau bahkan penambahan kegiatan berkelanjutan. Lalu untuk perencanaan tindak lanjut yang tepat, kami memastikan bahwa program ini tetap efektif dan relevan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para masyarakat atau para audiens. Untuk jadwal kegiatan SIDIA atau Sasaran Informasi Diabetes akan kami laksanakan dalam waktu kira-kira 10 minggu. Pada bulan Agustus, minggu pertama, kedua, dan ketiga, kami telah melakukan identifikasi masalah, penyusunan proposal dan asistensi, serta observasi terkait masalah diabetes di Desa Hegermanah. Pada minggu keempat, pada bulan Agustus, kami akan melakukan persiapan pameran dan perencanaan aksi.
Lalu pada bulan September, minggu kedua dan ketiga, kami akan melakukan observasi tempat untuk program perizinan dan kegiatan ke beberapa pihak terkait. Pada minggu ketiga dan keempat pada bulan September, kami akan melakukan persiapan kegiatan, lokasi, tempat, materi, dan konsumsi. Lalu pada bulan Oktober, minggu kedua, tanggal 7 sampai 8, kami akan melaksanakan programnya, pemaparan materi, serta sesi tanya jawab. Pada minggu ketiga bulan Oktober, kami akan mengumpulkan feedback dan evaluasi. Pada minggu keempat bulan Oktober, kami akan melakukan dokumentasi dan penyusunan proposal. Kami membuat program SIDIA atau Sasaran Informasi Diabetes yang bentuknya itu edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengadakan screening diabetes gratis untuk masyarakat yang nantinya kami akan bekerja sama dengan pihak puskesmas ataupun instansi kesehatan lain di Jatinangor agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, gimana? Udah paham tentang program SIDIA kan? Untuk ikut serta menjadi volunteer dalam kegiatan SIDIA, bisa daftarkan diri kalian di link berikut. Sekian pemaparan program SIDIA dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!